terlalu bisa beradaptasi di situ, karena kan tiba-tiba dibawa benar-benar masa sendiri, priwet juga. Dan kami ya di sela-sela mereka priwet, kami juga di foto saat itu seperti itu. Dan waktu itu dia bawa sarung ya, dia bawa sarung khas Bima itu waktu foto itu. Dan saya nggak tahu konsep seperti apa yang dia pikirkan untuk foto itu, tapi saat itu Allah masih benar-benar menutup rapat, melindungi kami. Semua hasil gambarnya itu bagus-bagus dan memberikan kesan yang positif bagi orang-orang yang melihatnya, dan tidak menyangka ternyata di balik itu banyak air mata saya, juga ketidaknyamanan suami saya mungkin dalam menjalani hari-harinya bersama saya waktu itu. Dan saya juga tidak cerita sama siapapun. Dan mungkin kalau saya cerita waktu itu, ketika masa itu, jatuhnya mungkin saya membuka aib rumah tangga saya sendiri. Tapi orang tua saya, mama saya tahu. Mama saya, dia mungkin dapat firasat kali ya. Suatu hari dia telepon, tiba-tiba dia menangis. Dia nangis aja, tapi tanpa ngomong apa-apa. Lalu setelah dia menangis itu, dia tenang. Dia bilang dalam bahasa Bima ya, kamu harus sabar, usahakan yang terbaik untuk suami kamu, layani dan turuti apa maunya, ikutin dulu maunya seperti apa, jangan dibantah, jangan diatur. Dia bilang gitu. Itu yang saya pegang, saya ikut. Benar kata mama, berhari-hari, 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya turutin apa yang dia mau. Saya layani dia dengan baik, tanpa kayak orang mungkin lihat HP-nya atau tanya dia kemana atau enggak. Saya enggak, seperti biasa. Yang lebih nyakit juga itu ketika orang bertanya, kapan udah hamilkah, kapan hamil gitu ya. Itu menurut saya itu pertanyaan yang saat itu tuh I wanna answer. Saya mau jawab, bagaimana mau hamil, kami belum bertemu gitu. Itu 5 bulan pernikahan. Kayak apa ya, bukannya sombong atau gimana ya, yang biasanya kita dicintai dan diinginkan oleh orang-orang ya, tiba-tiba saya harus kayak benar-benar menjatuhkan diri saya untuk bagaimana saya diterima dan dicintai suami saya. Saya harus berjuang untuk itu, tanpa berpikir saya ini siapa, saya itu bagaimana ya sebelum ketemu dia gitu ya. Saya enggak gitu. Itu akan membuat saya semakin kayak mau berontak gitu. Yang ada saya terus dia tidur, saya malamnya bangun sholat. Bahkan ketika saya angkat tangan begini doa aja tuh saya menoleh ke arah dia, ya dia mencintai saya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Itu aja, berulang kali saya
Dan alhamdulillah Allah mendengar doa saya 6 bulan pernikahan. Lama banget ya. Dan teman-teman, ini kisah kami ya. Lama banget prosesnya. 6 bulan pernikahan, kamu baru bertemu sebagai suami istri. Setelah itu pelan-pelan dan saya hamil sampai sekarang. Singkatnya aja ya, sampai sekarang. Saya bersyukur sekali pernah melewati masa itu. Pahit di awal, insya Allah saya akan mempertahankan manisnya ini sampai akhir. Teman-teman doain ya. Apa makna dari cerita ini? Istri adalah pakaian buat suami dan suami adalah pakaian buat istri. Saya ingat nasihat pernikahan itu. Saya tidak menceritakan suami saya seperti itu kepada orang tua saya atau keluarga saya. Saya selalu bilang dengan waktu itu. Dan memang benar ya Allah. Alhamdulillah, dia baik. Hanya saja butuh waktu saat itu buat dia untuk menerima saya. Dan sekarang tuh 1000 derajat berubah dari hari itu. Jadi teman-teman, ujian pernikahan itu luar biasa, dahsyat banget, dan harus teman-teman tahu itu di luar dari dugaan kita. Tidak kita bayangkan sebelumnya itu terjadi. Tapi yang paling penting, jangan ceroboh untuk mengambil keputusan. Jangan berlebihan ketika marah, jangan berlebihan ketika bahagia, dan juga jangan berlebihan ketika bersedih. Setiap rumah tangga tuh punya kisah masing-masing, punya ujian masing-masing. Dan jangan libatkan keluarga kita atau orang tua kita dalam kesedihan. Bahkan mungkin semut di dalam rumah aja tuh jangan sampai ketahuan apa masalah kita, apalagi orang di luar rumah kita. Saya doakan teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami. Dan saya doakan semua yang menonton video ini orang-orang yang sangat berbahagia dalam rumah tangganya masing-masing. Kami sudah melewati masa pahit itu. Jadi tidak ada kebahagiaan yang instan. Kebahagiaan itu butuh proses. Butuh sakit dahulu, butuh nangisan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga ini menjadi pelajaran seperti di awal tadi saya sampaikan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini jika channel ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.